Kali ini admin mau bawa Anda semuanya ke situasi Kota Bandung di Jawa Barat mulai awal abad ke-19, tepatnya tahun 1820 hingga abad ke-20, atau pada saat itu suasana Kota Bandung dominan masih suasana kampung banget ya. Apalagi warganya yang masih banyak tinggal di perkampungan meskipun lokasinya sudah di dalam Kota Bandung. Seperti biasa, disclaimer admin atas video ini adalah dokumentasinya diurut tidak melulu berdasarkan tahun ya, tetapi dibuatkan bagian-bagiannya seperti bab pada suatu buku. Selanjutnya admin sengaja tidak melampirkan bagaimana kondisinya sekarang karena tentunya akan membuat durasi konten ini akan makin panjang. Kecuali jika admin memang kebetulan sudah memiliki stok foto terkininya, dan itu pun sangat terbatas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Kota Bandung terletak di Bumi Parahyangan atau Prianger, Jawa Barat, di mana di daerah ini dominan penduduknya berasal dari suku Sunda. Dari dokumentasi yang ada, kita bisa lihat suatu keluarga besar berfoto di depan rumah mereka. Dimulai dari tingkatan kakek, nenek, hingga ke anak cucu. Rumah mereka berjenis panggung dan berdinding gedek. Perhatikan atapnya sudah menggunakan genteng dari tanah liat. Kemudian ada seorang wanita yang berfoto sambil berbaring dengan seorang anak laki-laki pada tahun 1880 atau sudah 145 tahun yang lalu. Perhatikan tempat ludah yang sangat dekat dengan lututnya. Lanjut, kita pindah ke studio foto sekarang. Sengaja saya lampirkan sebagai contoh studio foto tempo dulu yang berlokasi di Jalan Naripan. Ada seorang wanita dengan fashion kebaya di mana bawahannya berupa kain batik. Kemudian masih di studio ada dua orang wanita yang satunya sedang menyisir rambut temannya. Kegiatan wanita yang saling tolong-menolong saat perawatan rambut serta kulit kepala itu sudah menjadi tradisi wanita di kampung. Termasuk juga seorang ibu yang sedang mencari kutu pada rambut anaknya. Kini kita pindah ke profesi serta apa pekerjaan para warga di kampung. Saat itu mereka ada yang bekerja membantu di kedai atau warung serba ada yang umumnya dimiliki oleh warga Tionghoa. Kedai ini menjual beras, pisang, peralatan rumah dan dapur, dan lain-lain. Ada juga yang membantu di kios yang khusus menjual es, seperti dokumentasi tahun 1922. Selain itu ada yang bekerja di pabrik roti yang sebagian besar produknya adalah roti tawar, seperti pada foto di dalam suatu pabrik roti milik Tionghoa. Ada juga dari mereka yang membuat usaha warung makan atau kita sebut saja warung makan Sunda. Kemudian ada dua orang penjahit jalanan yang tertangkap kamera pada tahun 1915. Mereka masing-masing dilengkapi oleh mesin jahit portable tanpa kaki yang mungkin saja merek Singer. Saya juga lampirkan dokumentasi yang berupa iklan dari mesin jahit portable dari brand Singer. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai kusir gerobak pembawa barang. Kemudian ada yang membuka usaha sebagai tukang cukur atau coiffure jalanan. Mungkinkah mereka juga berasal dari Garut? Silakan komen ya di bawah jika Anda punya info. Selanjutnya, para warga kampung juga ada yang berprofesi sebagai pengrajin sarung, jasa pemotongan batang kayu dengan gergaji raksasa, penjual kayu bakar, pencari rumput sebagai pakan ternak, petani, penggembala ternak, dan lain-lain. Perhatikan ada pedagang daging babi pikulan secara door to door. Dan terakhir, dan ini cukup menarik, adalah tentang pengemis tunanetra yang saat berjalan dibantu atau dituntun oleh anak gadisnya. Meskipun sebagian besar wilayah Kota Bandung suasananya masih kampung, tetapi sekitar tahun 1920-an, 1930-an, ternyata Belanda sudah berusaha membangun suatu perkampungan modern di Kota Bandung. Tentunya sebagai proyek percontohan. Perhatikan ada parit sebagai drainase. Sebagai pembanding, saya lampirkan dua dokumentasi tahun 1926 atau sekitar satu abad yang lalu tentang rumah-rumah sederhana di perkampungan Kota Bandung, di mana ada jalan tanah yang berkerikil di tengahnya. Perhatikan rumah mereka yang berdinding gedek serta beratap genteng. Mudah ditebak, lantai rumahnya pasti masih tanah. Sementara itu, pada tahun 1926, jaringan listrik sebenarnya sudah masuk ke perkampungan, tetapi nampaknya masih belum tersambung ke rumah-rumah warga. Pada dokumentasi tahun 1932, nampak jalan tanah mulai dilapisi oleh batu andesit ukuran kecil. Sepertinya ini inisiatif warga ya.
Perhatikan kebanyakan halaman rumah mereka dibatasi oleh pagar dari bambu belah. Selanjutnya ada dua dokumentasi pada tahun 1926 tentang peningkatan lingkungan suatu perkampungan yang bernama Kampung Sukamana. Sebelum peningkatan, jalan di kampung itu berupa tanah yang tidak rata serta berkerikil dan tidak ada drainasenya. Setelah dilakukan peningkatan, permukaan jalan lebih rata serta sudah ada saluran air. Selain di Kampung Sukamana, peningkatan lingkungan juga dilakukan di kampung-kampung lainnya seperti pada dokumentasi tahun 1926. Perhatikan suasana kampung sekitar tahun 1933-1940. Fotografer berdiri di bawah rumpun bambu yang di sisi kanannya hadir alat lesung. Lesung sendiri adalah alat untuk melepas padi dari kulitnya hingga menjadi beras yang siap dikonsumsi. Sungai Cikapundung sempat menjadi urat nadi perkembangan Kota Bandung. Aliran sungai sepanjang 28 km ini tepat memotong pusat Kota Bandung di Jalan Asia Afrika. Ia menjadi sumber air dalam berbagai proses pembangunan dan penunjang kehidupan perkampungan di sekitar Braga. Masyarakat dulu memenuhi kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya dari sungai ini. Termasuk anak-anak dan remaja yang kerap berenang dan bermain di area aliran sungai. Aktivitas warga yaitu ngabaraga di sisi sungai atau mejeng, konon menjadi inspirasi pemberian nama daerah di sisi sungai bagian timur menjadi Braga. Sungai Cikapundung sendiri berasal dari Curug Ciomas, Lembang, atau hulunya di Bukit Tunggul. Sumber air bersih bagi masyarakat Kota Bandung adalah air segar dari sumur artesis yang disalurkan melalui pipa-pipa ke stasiun pompa. Air ini disebut air ledeng dan sistem ini sudah berlangsung sejak tahun 1911. Konon kualitas air ledeng saat itu masih aman diminum tanpa dimasak. Hebat Saya lampirkan contoh rumah pompa yang berlokasi di ujung utara Jalan Sumatera. Rumah pompa yang dirancang bergaya rasionalisme ini bertugas untuk mendistribusikan air ledeng tersebut lewat jaringan pipa ke rumah-rumah di sekitarnya. Sedangkan untuk suplai air ledeng ke kampung-kampung, maka akan dilayani oleh rumah pompa yang lain lewat pipa-pipa juga, tetapi bukan langsung ke rumah-rumah, melainkan langsung ke hidran, di mana hidran tersebut berlokasi di tengah-tengah fasilitas umum, yakni mandi, cuci, dan kakus atau disingkat MCK. Dan perlu diketahui bahwa kakus tidak selalu ada ya di setiap fasilitas umum. Ada dokumentasi fasilitas umum yang lokasinya diketahui di kampung atau daerah Citepus. Menariknya, dari data yang diperoleh admin, di Citepus ini ternyata ada satu sumur artesis yang sayangnya admin belum menemukan dokumentasinya. Fasilitas di Citepus lengkap tersedia fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Perhatikan bahwa dari fasilitas umum ini, warga, yaitu para pria dengan tutup kepala, mengambil air bersih untuk dijual dengan cara dipikul dari rumah ke rumah. Kegiatan mandi dan cuci juga dilakukan di pancuran seperti pada dokumentasi ini. Selain di fasilitas MCK, kegiatan warga untuk cuci dan mandi juga ada di pancuran. Nama Merdeka berasal dari Kampung Merdeka Lio, sebuah kawasan yang pada akhir abad ke-19 diberi kebebasan pajak oleh Bupati RAA Martanegara karena kontribusi warga kampung ini yang banyak jadi pengrajin genteng dan batu bata di pabrik yang dinamakan Lio. Sebagai contoh saya lampirkan pabrik bata di kota Batavia tahun 1744. Material produk dari kampung ini ternyata banyak dipakai untuk membangun Kota Bandung. Jalan Merdeka ini dulu bernama Schoolweg atau Merdeka Weg. Jalan ini membentang sepanjang 1 km di Kota Bandung. Perubahan nama jalan ini sendiri dilakukan oleh Bupati Bandung RAA Martanegara. Mulai sekitar pergantian abad ke-19, di Jalan Merdeka banyak dibangun rumah-rumah mewah dengan pekarangan yang cukup luas. Jalan Merdeka Lama atau kalau sekarang adalah Jalan Merdeka, sedangkan Jalan Merdeka Baru menjadi Jalan Purnawarman. Perhatikan pada dokumentasi tentang Jalan Merdeka Lama, di mana salah satu sisinya hadir suatu parit dengan lebar sekitar 1,5 meter hingga 2 meter, di mana antara parit dengan jalan dibatasi oleh pagar.
Sementara itu di pinggir jalan berjejer pohon yang tinggi berdaun rindang. Sekitar tahun 1900-1914, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pembangunan di kawasan Dago. Misalnya tempat peristirahatan milik Andre van der Bruun pada tahun 1905, di mana sekarang bangunan ini masih berdiri. Kemudian juga dibangun Hotel Jayakarta hingga PLTA Bangkok. Saya lampirkan dokumentasi tahun 1920-an, di mana suatu kendaraan yang sedang menyusuri jalan dengan kontur menanjak menuju PLTA Bangkok. Di Jalan Dago atau Jalan Juanda pernah hadir bangunan yang dulunya milik keluarga Tan dan sempat dipakai menjadi sekolah Semak Dago. Kemudian di jalan ini juga hadir rumah sakit Borromeus. Jika kita menyusuri Jalan Dago menuju ke arah utara, maka kita akan menemukan tempat bersantai yang telah hadir sejak masa kolonial, yakni Dago Tea House. Di masa lampau, Dago Tea House menyediakan villa beserta kolam renang lengkap dengan restoran. Nama Jalan Naripan diambil dari nama seseorang asal Betawi atau Batavia yang bernama Naripan. Disebutkan ketika kereta kuda masih menjadi transportasi umum antara abad ke-19 hingga awal abad 20, di belakang Grand Hotel Preanger sekarang, tinggallah warga asal Betawi itu yang bernama Naripan. Bang Naripan ini waktu itu rupanya memiliki insting bisnis yang kuat. Mengetahui bahwa kereta kuda masih tetap dibutuhkan, maka Naripan sengaja membuka usaha rental kereta kuda untuk memenuhi kebutuhan warga Dayakolot Bandung akan transportasi. Admin sendiri secara pribadi sudah tahu tentang Jalan Naripan sejak kecil, karena di jalan itu berlokasi toko buku Kalam Hidup Bandung. Selain Kalam Hidup, admin yang sejak kanak-kanak suka baca komik juga akrab dengan toko buku lain, yaitu Maranatha di Jalan Ibu Inggit Garnasi, Ciatel, Bandung. Bagi orang Bandung serta luar kota Bandung, Jalan Raya Kopo merupakan jalan utama bagi mereka yang ingin berlibur ke daerah Pengalengan atau Ciwidey. Perhatikanlah suasana Jalan Kopo saat itu yang masih sangat kampung, sepi sekali. Sementara itu, sejarah tentang jalan lain yakni Jalan Riau Bandung dimulai dari masa kolonial Belanda, yaitu sekitar abad 19. Pada dokumentasi yang tersedia, saat itu kawasan Jalan Riau masih tanah kosong, sangat sepi. Menurut sejarah, pada masa itu jalan ini bernama Riau Straat. Riau Straat pernah menjadi tempat beraktivitas kelompok elit Eropa. Saya lampirkan juga dokumentasi Jalan Hegar Manah, di mana pada peta topografi tahun 1931, kawasan Hegar Manah ini termasuk ke dalam perkebunan Ciumbluit, dan saya juga lampirkan persawahan di kawasan Ciumbluit yang terletak di sisi jalan Ciumbluit itu sendiri. Suasana perkampungan juga kental terlihat pada dokumentasi Jalan Setiabudi, Jalan Ibu Inggit Garnasi, serta Jalan Ciujung. Nama jalan itu adalah Jalan Tamblong. Ternyata penamaan jalan ini sudah ada ya sejak tahun 1874. Hal ini berkaitan dengan adanya warga Tionghoa yang tinggal di Bandung. Kira-kira apa ya hubungannya Jalan Tamblong dengan orang Tionghoa? Begini. Dulu ada nama tukang kayu atau mebel di situ yang bernama Tamlong. Pada awal mulanya sebutan kaca-kaca wetan itu adalah nama suatu kawasan dan nama jalan utama untuk ruas Groot Postweg Kaca-Kaca Wetan. Sekarang lokasinya di sekitar Jalan Asia Afrika antara Jalan Tamblong sampai Perapatan 5. Sebelum namanya menjadi seperti sekarang ini, yaitu Jalan Otista, dulunya namanya adalah Winkelstraat. Kemudian sejak tahun 1890-an, namanya berganti menjadi Pasar Baru Weg. Awal adanya jalan ini sendiri adalah sengaja dibuat sebagai akses menuju rumah residen yang baru dibangun dan kini menjadi rumah Gubernur Jawa Barat. Pejabat residen Kota Bandung menempati rumah tersebut mulai tahun 1870. Kini rumah tersebut dinamakan Gedung Pakuan. Dulunya disebut Winkelstraat karena di ruas jalan ini yang dekat Jalan Raya Pos banyak muncul toko milik etnis Tionghoa. Lalu nama Winkelstraat pernah juga diganti menjadi Residen Weg.
Tetapi dengan dibangunnya pasar baru untuk menggantikan pasar lama di Jalan ABC Wek, maka namanya diubah menjadi Pasar Baru Wek. Menurut sejarah, kawasan pecinan di kota Bandung sebenarnya relatif masih cukup muda. Saat Priangan dibuka untuk investasi swasta, yaitu pada tahun 1870-an, bisnis kota Bandung mulai menggeliat dengan usaha perkebunan. Kemudian pada tahun 1864, Bandung menjadi ibu kota Karasidenan Parahyangan. Saat itulah pecinan di Pasar Baru mulai berkembang, tepatnya sekitar tahun 1884. Nah, bangunan Pasar Baru yang modern dan masih bisa kita lihat hingga sekarang ini merupakan hasil renovasi total pada tahun 1916. Tampilan Pasar Baru yang modern ini adalah pada bagian depannya yang dilengkapi oleh bangunan kembar seperti menara kecil yang berfungsi sebagai gerbang pasar. Menara sebelah barat dipakai sebagai kantor polisi yang di depannya merupakan tempat penitipan sepeda. Sementara itu menara satunya lagi kemungkinan menjadi kantor pengelola pasar di depannya tempat delman antri menunggu sewa. Namun begitu, Pasar Baru Bandung ini merupakan pindahan dari pasar yang lama. Semulanya pasar tersebut berada di daerah Ciguriang sejak tahun 1812 yang terbakar hebat akibat kerusuhan pada tahun 1842. Pada awalnya Pasar Baru di sepanjang Jalan Otista merupakan jajaran toko sederhana berdinding gedek milik etnis Tionghoa. Kemudian pada pergantian abad 19 ke abad 20, mulailah berdiri toko 2 lantai berdinding batu. Pasar Baru sendiri mengalami perkembangan cukup signifikan sejak dibangun menjadi pasar megah pada tahun 1916. Pasar ini pernah dinobatkan menjadi pasar paling bersih dan paling teratur di Hindia Belanda. Pasar Baru tidak hanya menjadi pusat perdagangan, namun juga mencerminkan nilai budaya dan warisan dari komunitas Tionghoa yang kuat pada saat itu, dan berpengaruh dalam perkembangan kota Bandung. Jadi jika kita membicarakan pecinan di kota Bandung, ya mau nggak mau, point of view-nya adalah Jalan Pasar Baru ini. Perhatikan toko Sukabumi yang terletak di Hook, yang dibentuk oleh Jalan Pasar Baru serta Jalan Sunia Raja. Toko ini menjual minuman beralkohol. Dengan berjalannya waktu, perhatikan pada bangunan ini juga ada plang toko Batavia. Dan sepertinya kedua toko ini sekaligus adalah kelolaan dari perusahaan Nemblot Vennoskap Handel Maskapai Tek Tiong. Lokasi sekitar toko Sukabumi itu sudah terdokumentasi ya sejak tahun 1880 atau 145 tahun yang lalu. Saat itu bangunan yang berdiri di lokasi toko Sukabumi adalah suatu rumah berdinding gedek. Kemudian pada dokumentasi tahun 1900-an barulah hadir bangunan toko Sukabumi. Di seberang kiri toko Sukabumi hadir clear maker atau penjahit. Perhatikan pada dokumentasi tahun 1920-an, tulisan toko Sukabumi berubah menjadi toko Batavia. Namun, tulisan toko Sukabumi sebetulnya tetap hadir dengan dipindah ke kiri bawah dengan huruf lebih kecil. Perhatikan, sejajaran dengan clear maker, maka pada dokumentasi tahun 1920-an hadir bangunan 2 lantai yang merupakan kantor sekaligus toko Ang Sio Chiang Handel Maskapai. Sebelum Indonesia merdeka, namanya sudah Jalan ABC. Penamaan ABC itu sendiri adalah berdasarkan singkatan dari 3 etnis yang bermukim di sana, yakni Arabian, Bumiputra, dan Chinese. Sementara itu, Jalan ABC yang dibangun sekitar tahun 1920 ini adalah jalan yang menghubungkan ujung Jalan Bancai dengan Jalan Otista yang dulunya bernama Jalan Pasar Besar atau disebut juga Winkelstraat. Saya lampirkan dokumentasi pertigaan yang dibentuk oleh Jalan Bancai dengan ujung timur Jalan ABC supaya kita bisa membayangkan situasinya di masa lampau. Selanjutnya, tepat di ujung timur jalan ini ada perempatan atau Viersprong yang dibentuk oleh Jalan Otista, Jalan ABC, serta Jalan Pasar Selatan. Fotografer berdiri di perempatan tersebut dan menghadap ke timur atau ke Jalan Pasar Selatan. Pada hook di kiri dan kanan Jalan Pasar Selatan, perhatikan ada gedung kembar. Pada hook kirinya ada toko milik orang Jepang bernama Nanyo & Corporation. Sedangkan di sisi kanannya adalah toko Bombay, tentunya milik etnis India. Kemudian fotografer berdiri di Jalan Pasar Baru atau Jalan Otista dan mengarah ke utara. Di sisi kiri adalah toko ABC. Sementara pada latar belakang adalah Gunung Tangkuban Perahu. Sedangkan di sisi kanannya adalah gedung kembar tempat toko Nanyo & Corporation.
Kemudian fotografer berdiri di Jalan Pasar Selatan dan mengarah ke barat. Nampak toko ABC di kejauhan. Perhatikan, masih berlokasi di perempatan itu tetapi di hook sisi selatan. Pada Jalan ABC hadir toko ABC yang awalnya dimiliki oleh pengusaha bernama Tio Tek Hong. Sekitar tahun 1920-an, bangunan toko ini direnovasi menjadi lebih megah. Kini Jalan ABC adalah tempat untuk mencari penjual kacamata serta barang elektronik serta kuliner di kota Bandung. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai kota Bandung yang saat itu masih sepi dari kendaraan. Bangunan bertingkat masih langka, jalan masih belum beraspal serta sebagian besar wilayah masih perkampungan. Tidak seperti kondisi saat ini. Semuanya sudah tuntas ya saya paparkan, yaitu berbagai informasi yang selama ini belum pernah dibahas secara detail di channel YouTube lainnya. Seperti biasa, semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih, matur suwun mauliate, thanks a lot karena sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you all. Please like, share, comment, and subscribe.